tersebut apakah sesuai dengan hukum Islam? Ya, silahkan Bapak Ibu diskusikan di kelompoknya masing-masing dengan merujuk referensi yang ada di sini. Nih, silahkan diklik. Nanti ada jurnal-jurnal, ada buku-buku untuk menyelesaikan masalah ini. Saya kasih waktu 2-3 menit karena waktu sangat terbatas. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya. Baik, saya rasa cukup sudah ada pemahaman ataupun penganalisaan untuk bagaimana kita menyelesaikan problem ini. Oke, yang pertama saya coba Pak Baharudin ini. Coba kira-kira dari kelompok Pak Baharudin untuk memaparkan. Silakan. Yang satu apa yang dua ya Pak ya? Yang pertama dulu. Oh, yang pertama, manusia sebagai makhluk hidup tidak dapat hidup dengan dirinya sendiri, perlu interaksi dengan orang lain dan memenuhi kebutuhan dirinya. Bagaimana interaksi sesama saling memenuhi kebutuhan. Itu sebenarnya mungkin saat zaman Islam belum ada pun mungkin di Indonesia sendiri ataupun di masyarakat umum juga zaman dulu pakai ada sistem barter Pak. Jadi memang lumrah kayaknya sistem yang demikian. Dan saling membutuhkan itu memang sudah kunci untuk bisa bertahan hidup. Karena tidak semua orang bisa dalam semua hal, tapi orang bisanya hanya dalam satu hal tertentu saja. Begitu Pak, terima kasih Pak. Tadi hasil diskusi saya dengan tim. Terima kasih jawabannya kelompoknya Mas Baharudin. Ya, memang kita harus berinteraksi untuk meneruskan kehidupan kita. Zaman dulu barter, dan sekarang ini yang kita ketahui itu dengan jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik, kasus selanjutnya mungkin dari Pak Nanang, kelompoknya Pak Nanang, silakan apa hasil diskusinya? Baik Pak Ahmad Mukarrabin, tadi kami sudah berdiskusi berdua. Pertanyaannya adalah dalam praktek jual beli terdapat beberapa masyarakat tidak mampu membeli barang kebutuhannya dengan tunai karena kurangnya jumlah uang yang dimiliki, tetapi pihak penjual berkenan membawa barang tersebut tanpa ada uang muka atau DP 0. Bagaimanakah hukum Islam memandang hal tersebut? Nah, menurut kelompok kami, kesepakatan aturan yang dibuat oleh penjual dengan DP 0 itu tidak ada masalah, gitu ya. Tetapi bagaimanakah sistem pembayarannya? Nah, itu yang harus kita amati dulu, gitu. Nah, kalau seandainya antara uang dengan uang, maka itu jelas riba hukumnya. Tetapi kalau seandainya kedua pihak antara penjual dan pembeli itu kesepakatnya adalah memberi barang secara cash, ya, kemudian nanti barang itu dibelikan oleh pembeli dengan ada tambahan, ya, biayanya. Tapi itu di luar harga pokok pembeliannya. Jadi misalkan saya pengen beli motor nih gitu, Pak Ahmad Mukarrabin adalah yang punya duitnya gitu. Nah jadi Pak Ahmad Mukarrabin yang membeli motornya secara cash. Nah nanti Pak Ahmad Mukarrabin dengan saya itu bersepakat, ini motor saya beli nih. Nah, tadi harganya kan 12 juta nih. Nah kita sepakat kira-kira kalau harganya kita naikin 12,5 gimana? Oke, saya setuju gitu. Oke, nanti Pak Nanang silakan membayar cicilan itu dari 12,5 juta itu tadi. Nah, kalau seperti itu kita pikir boleh gitu. Tapi kalau uang dengan uang, misalkan Pak Ahmad Mukarrabin memberikan uang ke saya, kemudian saya beli motor, kemudian saya membayar uang lagi cicilan ke Pak Ahmad Mukarrabin, maka itu jelas sepertinya hukumnya riba. Terima kasih Pak Nanang, Masya Allah, tepuk tangan buat Pak Nanang ini. Wah, sangat komprehensif jawabannya. Ya, memang harus ada kesepakatan. Kalau dia tidak mampu, maka ada orang lain yang membelikannya, lalu orang tersebut akan menjualkannya dengan kesepakatan antara dua belah pihak, dan cara pembayarannya bisa secara diangsur. Nah,
Konsep tersebut itu dinamakan konsep murabahah namanya ya. Konsep murabahah. Nah, ini. Konsep murabahah yaitu konsep antara penjual dan pembeli saling bersepakat untuk membeli barang tersebut, namun penjual akan membantu membelikan barang tersebut kepada penyedia barang dengan cara tunai, lalu penjual tersebut setelah memiliki barang tersebut akan menjual kepada pembeli dengan harga yang disepakati, ya, dengan menyebutkan harga dia awal pertama membeli plus harga keuntungannya, ya. Lalu cara pembayarannya nanti bisa diangsur sesuai dengan kesepakatan. Mungkin kesimpulannya begitu ya. Solusi masyarakat apabila suatu masyarakat tidak mampu membeli uang secara cash, maka dia bisa melakukan jual beli dengan akad murabahah, yaitu datang kepada orang yang mampu membelikan dan bersepakat dia bisa membelikan, nanti dia akan menjualnya ya dengan harga asli plus dengan harga keuntungan. Ya, lalu pembayarannya, cara pembayarnya dengan tunai atau angsuran pada waktu ya, waktu dan berapa kali angsur sesuai dengan kesepakatan. Baik kawan semuanya, ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa difahami. Yang terakhir saya kasih tugas, coba analisa praktek jual beli di masyarakat dan bank syariah apakah sudah sesuai pada hukum Islam. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari kali ini bisa membawa manfaat. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Luar biasa, ini kita dapat pengetahuan baru ya. Tangan dulu Bapak dan Ibu untuk Pak Ahmad. Walaupun mungkin manajemen waktunya agak sedikit lebih ini ya. Ya, agak terlalu lebih. Tapi mungkin karena memang ada sesi tanya jawab ya, kayak antusias nih teman-teman yang lain juga pengen tahu sekalian ya, pengen tahu sekalian tentang hukum jual beli. Ini luar biasa kayak dengerin apa kultumnya Ustadz di TV ya. Baik Pak Noe, silahkan Pak. Ya, terima kasih Bu Dr. Neneng. Nah, luar biasa Pak Ahmad Mukarrabin. Dari Assalamualaikumnya udah beda nih ya kalau Ustadz ya. Iya, udah lekoh gitu ya Pak ya. Jadi masuk ke hati kalau udah Ustadz ngomong. Assalamualaikum. Baik, saya persilakan dulu ini Pak Ahmad untuk dikomentari ya oleh Bu Ana Emiliawati. Silakan Bu Ana. Oke, terima kasih Pak. Menurut saya sih kalau untuk materinya sudah cukup baik dan penyampaian Pak Ahmad sudah bisa cepat kami nerimanya. Mungkin kalau nggak salah tadi pembagian kelompoknya apa saya nggak dengar apa kayak gimana ya Pak ya. Tadi kayaknya belum di-speed pembagian kelompok. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Ana ya. Pembagian kelompoknya memang tadi di awal Pak Ahmad ya. Iya Pak. Ya, di kegiatan pendahuluan. Memang bagusnya memang di kegiatan inti ya. Bagusnya. Jadi jangan di kegiatan awal, agak shock nanti mahasiswa. Tapi ya tidak apa-apa. Cuma itu strateginya biasanya kegiatan pembagian kelompok itu di kegiatan awal. Baik itu case method maupun project based learning ya. Atau memang bisa jadi kalau kegiatannya itu sudah dilakukan minggu yang kemarin, materi ini lanjutan ya anggap saja sudah disampaikan kan di minggu yang lalu, sebenarnya bisa juga sebenarnya untuk mensiasatinya. Baik Pak Ahmad Mukarrabin, penguasaan materi sudah luar biasa. Kemudian ini saya lihat tadi PowerPoint-nya yang paling bagus nih Pak Ahmad ini. Ya, PowerPoint-nya ya Bu Neneng ya. Saya lihat dari template-nya juga dari halaman salah. Bukan saya ini ya Bapak Ibu ya. Maksudnya yang Pak Ahmad ini bisa jadi contoh lah PowerPoint-nya. Ya, dari di PowerPoint pertama salin dia 1 sampai akhir itu ya kohesi koheren sama gitu ya. Template-nya juga sama. Dan pemilihan warnanya juga bagus gitu, sejuk ya. Kita melihatnya juga jelas ya, tulisannya jelas. Kemudian tadi ya CPMK-nya mungkin Pak Ahmad
yang belum disampaikan. Itu yang paling penting Bapak Ibu, CPMK. Sub CPMK lah ini ya, di sini sub CPMK itu disampaikan. Kalau Pak Nanang tadi sudah ada, Pak Rio tadi sudah ada juga ya. Pak Rio yang belum ya tadi ya. Pak Nanang yang sudah tadi, ini bisa jadi contoh. Yang Pak Nanang tadi jelas ya, sub CPMK, sub CPMK-nya sampai ke aktivitasnya apa saja ya. Itu ditambahkan nanti yang Pak Ahmad ya. Jadi kalau bisa disampaikan setelah video. Videonya udah bagus ya, videonya udah sesuai dengan materi. Jadi video itu kalau bisa disesuaikan dengan materi. Ini yang Pak Ahmad tadi sudah sesuai ya, dengan materi tentang jual beli, dan di dalamnya plus ada kasus lagi ya yang menarik. Kalau bisa sesudah video, nah anak-anak ini kan sampaikan profilnya tadi Pak. Ya. Anak-anak dari video tersebut misalnya tentang ada terkait tentang apa, tanya jawab dulu lah ya, tentang jual beli misalnya dijawab oleh anak-anak, terus kasusnya apa, muncul ini. Nah, anak-anak kalau ingin menjadi ahli tentang jual beli, yaitu menjadi seorang apa nih, profilnya jadi apa nih Pak? Jadi ustadz ya atau Ya pengawas Dewan Syariah mungkin bisa. pengawas ya, misalnya pengawas Dewan Syariah ya, pengawas salah satunya itu adalah pengawas dalam hal jual beli ya, tentang jual beli yang ya produk perbankan yang memang sesuai dengan syariah Islam. Kita belajar ini sub CPMK-nya ini. Nah, itu yang harus dipertegas itu. Karena itu akan mengarah ke tujuan ya. Tujuan antara dosen dan mahasiswa. Sudah itu baru masuk kegiatan inti pembagian kelompok ya. Nah, setelah pembagian kelompok, harapannya Pak sampaikan dulu beberapa sumber referensi agar mereka diskusi penguatan konsep. Jadi Pak Ahmad jangan langsung ceramah dulu. Jadi kalau kita dosen itu ceramah langsung, berarti metodenya ceramah bukan kesmetode. Jadi penguatan konsep kasih dulu misalnya dua ya dari Al-Quran dan Sunnah Pak. Jadi Ya, Bapak sampaikan di PowerPoint Bapak, silakan baca misalnya surat ini ya di Al-Quran, terus hadisnya ini. Boleh mungkin referensinya sudah ada di Google Drive ya misalnya ya. Tetapi sampaikan juga yang di Google Drive itu kan mungkin banyak ya. Betul. Jadi sampaikan surat Al-Quran berapa, sunnah berapa, sunnahnya apa saja kan. Nah itu karena itu yang akan menjadi solusi nanti Pak, dari alternatif solusi waktu diberikan kasus nanti. Gitu. Nah misalnya Al-Quran, karena ada beberapa kasus yang mungkin tidak bisa menggunakan Al-Quran ayat sekian, tidak bisa. Mungkin dia bisa menggunakan pada konteks Al-Quran yang surat sekian gitu. Sunnah pun sama. Misal sunnah yang ini misal tidak cocok. Kan ada sunnah yang mengatakan bahwa kalau ada kelebihan saja ya dari yang kita pinjam, kalau ada lebih itu udah riba itu kan. Kan banyak orang yang menggunakan itu akhirnya mengatakan bahwa itu riba gitu. Padahal ada yang Bapak sampaikan dari sunnah yang ini ternyata ada jenis riba yang jenis jual beli yang mukarabah tadi misalnya bisa gitu ya. Tapi banyak pandangan yang menganggap oh itu udah riba kalau ada kelebihan aja ya. Dari harga aslinya itu udah riba kan. Banyak yang seperti itu kan anggapan orang-orang di Indonesia gitu. Itu sampaikan dulu di awal, mereka diskusi Pak, diskusi ya. Sudah diskusi baru Bapak hadir memberikan penguatan gitu. Bapak memberikan oh ini tadi yang maksudnya kalau konteks yang seperti ini zaman Nabi seperti ini gitu ya. Sunnah yang seperti zaman Nabi seperti ini. Ini mungkin tidak cocok di zaman sekarang, yang cocoknya sunnah yang ini gitu. Jadi memberikan apa ya, wawasan yang lebih lah pada mahasiswa sehingga mereka konsepnya kuat. Sehingga Bapak baru berikan kasus Pak. Yang Bapak berikan tadi sebenarnya kasus juga ya, cuma kasusnya kalau bisa kasus yang nyata Bapak Ibu ya. Kalau bisa ya Pak Ahmad ya, kasus yang nyata misalnya dari sebuah cerita lah. Misalnya Ibu Febrina misalnya sedang misalnya mengalami kesulitan keuangan. Beliau misalnya meminjam uang ke BRI gitu. Atau misalnya Bu Febrina ini seorang PNS misalnya. Jadi di awal PNS-nya beliau sangat belum memiliki rumah. Sehingga meminjam uang ke bank gitu dengan akad yang seperti ini, apakah termasuk riba? Misalnya seperti itu Pak. Jadi kasus nyata lah, kasus nyata dihadirkan, dan saya yakin mungkin mahasiswa sudah diberikan tadi konsepnya kuat kan, dengan kondisi yang seperti ini, akadnya seperti ini, apakah haram atau tidak? Mungkin diberikan 2 kasus lah,
kasus yang termasuk riba dan kasus yang tidak termasuk riba gitu. Jadi ada dua versi. Jadi boleh misalnya menggunakan, jadi Bapak Ibu analis kasus ini bisa dengan debat, bisa Pak ya, Bapak Ibu ya, dengan debat. Jadi ada kasus yang seperti Pak Nanang juga bisa, Pak Rio tadi ya, yang ada yang kasus yang memang sesuai dengan teori, ada kasus yang tidak sesuai dengan teori gitu. Didebatkan itu boleh, itu lebih bagus malah. Ya, jadi analisis kasus itu bisa dengan debat ya. Atau bisa juga dengan tidak debat, bisa dengan diskusi ya. Bisa dengan debat itu malah nanti, kalau yang Pak Ahmad ini saya kira lebih cocok debat Pak. Ya. Ya, lebih cocok yang debat ini. Jadi kasusnya diselesaikan dengan debat. Jadi ada kelompok yang pro, ada kelompok yang kontra Pak. Gitu. Nanti Bapak selesai mereka debat, baru Bapak hadir ya untuk memberikan solusi. Oh yang ini sudah benar, tapi yang lebih benar seperti ini. Gitu. Ya. Kemudian penugasannya kalau bisa tugas mandiri aja Pak, jangan kelompok lagi. Jadi kelompoknya udah cukup di analisis kasus saja kalau case method ya. Jadi untuk yang tugas mandiri kan ada kan penugasan mandiri itu 60 menit ya, 60 kali 2 kali 2 SKS itu penugasan mandiri. Sama penugasan terstruktur ya. Nah, penugasan terstruktur sama penugasan mandiri yang 60 menit itu dikali SKS-nya berapa, itu kalau bisa mandiri saja. Jadi diberikan kasus boleh, tapi diselesaikan secara mandiri, gitu. Ya, biar lebih paham kan mereka. Kalau ini kan secara kelompok ya. Ya. Baik itu Pak Ahmad ya, luar biasa Pak Ahmad. Terima kasih. Membuka wawasan baru ya. Baik, terima kasih Pak Noe atas komentarnya, atas masukannya untuk Pak Ahmad. Kita tepuk tangan dulu sebelum kita lanjut ke